Oke, selamat datang guys. Kembali lagi dengan Kursi Kulik Proaksi. Sekarang nih gua lagi ditemenin sama angkatan 22 nih, dari 22 yang kelihatannya tuh sibuk banget. Boleh dong kenalin dirinya? Oke, halo semua. Nama gue Ersa Aisyah Putri, biasa dipanggil Ersa. Gue dari jurusan Perpustakaan dan Sains Informasi angkatan 2022. Di sini gue dari Departemen Orseni atau Olahraga Kesenian, ya yang udah berjalan satu termin lewat dikit gitu. Udah. Oke, berarti lu tuh dari staff Orseni ya? Iya betul. Oke. Ngomong-ngomong soal Orseni nih, kita langsung masuk aja ya. Kita Ya. langsung ke Orseni. Di Orseni tuh lu megang apa sih kira-kira? Jadi PJ apa? Kebetulan gue nggak dikasih PJ, tapi maksudnya PJ yang besar-besar itu, proker besar itu enggak. Cuman gue jadi PJ konten plannernya sama konten briefingnya di daily activities Orsini sendiri, yaitu ya ngebikinin briefing konten-konten apa yang bakal dimasukin ke IG internal Orsini, bukan IG internal, IG umum Orsini, yaitu Orseni. Osfit Asfits. gitu. Oh iya sih. Berarti lu ada ini ya sangkut pautnya dengan postingan-postingan di sana gitu. Iya betul, gua mungkin kalau di simpelnya itu namanya sosial media spesialisnya, cuman yang gak spesialis amat lah di sana. Oke oke. Kalau lingkungan kerjanya nih di Orseni menurut lu kayak gimana? Sejauh ini kalau dari SDM-nya enak buat berteman, itu enak, cuman kalau buat kerja emang kita semua masih sama-sama belajar, jadi kayak ya udah gua mau gak mau ikutin juga flow-nya. Oke betul betul. Kita juga kan sesama staff gitu yang ngerasain lah pasti kan Iya. sebagai staff. Oke nih lanjut ke mungkin gue masuk mau ke dalam lebih ke diri lu ya. Boleh gak sih ceritain fun fact nih tentang diri lo? Fun fact, gue itu punya MBTI-nya INFP, dan setiap kali gue tes MBTI itu selalu jawabannya itu selalu INFP, tapi kadang apa ya, nilai presentasi sebagai introvert sama extrovertnya tuh beda-beda tipis gitu, nggak sama-sama. Kadang introvertnya 60%, kadang introvertnya 51%, itu tuh pernah kejadian. Jadi kayak menurut gua bukan introvert banget, tapi gua adalah ambivert di tengah-tengah. Dan fun fact lagi, gua itu lahir saat ulang tahun Jakarta, dan gak tahu kenapa ya, gue tuh sebenarnya lahir di Bekasi, tapi bokap gue tuh daftarin gue di kecamatan yang ada di Jakarta. Jadi akte gue tuh Jakarta nih. Nah habis itu gue tinggal di sana 2 tahun, gue pindah ke Subang, gue tinggal juga pernah di Lembang, di Garut, di Jakarta, di Depok. Tapi sekarang gue udah balik lagi ke Subang, dan sekarang ya gue kuliah, berarti gue di Jatinangor gitu. Oke, dilihat-lihat nih kehidupan lu kayak nomaden gitu gak sih? Iya Kayak betul. lu lahir di mana? Di Bekasi kan? Di Iya. Bekasi. Akte lu Jakarta, Iya. sekolah di Jakarta. Tapi lu asal Subang. Iya. Anjir. Kayak gimana gitu ya? Iya, Bingung anjir. tapi kalau gue ini sih sebenarnya gennya tuh lebih dapet dari nyokap gue yang dari Jakarta. Makanya orang tuh nyangkanya kalau gue bilang gue dari Subang nih, orang-orang tuh pada nggak percaya, bukannya lu Jakarta ya gitu. Sama sih jujur gue juga ngira lu tuh orang Jakarta karena lu pernah ke Jakarta gitu juga kan? Iya. Ya lu juga sekolah di Jakarta gak sih? Enggak, Kalau sekolah nggak di Jakarta? cuman pernah emang tinggal di sana. Oh, berarti gue selama ini salah ya. Lu orang Subang ya ternyata ya, Iya. bukan orang Jakarta ya. Oke nih. Berarti lu sekolah tuh ada di mana deh? Gue sekolah di Subang SD, SMP di Lembang, SMA di Garut. Oh, tiap tiap tingkatan tuh beda-beda Iya ya beda. tinggalnya. Sekolahnya juga beda ya. Oke deh. Kita lanjut nih ke soal hobi nih. Kan gue juga jarang nih tahu tentang lu. Boleh gak sih spill hobi lu apa? Gue lagi sering suka masak. Masak. Sebenarnya masaknya masak simpel aja, kayak kebutuhan gue buat makan sehari-hari. Kalau buat masak-masak kue itu gue pernah trial and error, itu udah lama banget, itu selalu hancur sih. Cuman sekarang better buat dimakan gitu. Oke, berarti lu sekarang lagi sering masak gitu ya? Masak kue-kue gitu apa aja? Lauk aja sih buat Lauk. makan sehari-hari. Oh, Itu juga boleh- kalau sempat. Boleh ya nanti dicicipin lah ya. Iya, Dibawa lah ke kos lah. Oke nih lanjut. eh Sekarang kan kalau nggak salah tuh lagi ikut apa namanya WMK kan? Iya. WMK tuh apa sih? UMK tuh programnya MBKM, Kampus Merdeka, itu subnya itu
wirausaha. Kan kalau di Unpad itu ada namanya OKK. OKK itu kita dibentuk kelompok dari seluruh fakultas, dibuat kita harus bikin projectnya entah itu wirausaha, entah itu event, entah itu apapun. Nah kalau di WMK ini sama kayak OKK juga, cuman fokusnya itu di wirausahanya. Kita outputnya kita harus punya produk, kita harus atau punya jasa yang nanti bakal dibiayain sama Unpad ini. Ya, jadi Unpad itu sebagai inkubatornya bisnis gitu. Oh gitu. Berarti kayak kuliah biasa cuma ada project-project gitu kali ya. Iya, ini project based learning gitu. Oh. Jadi gua nggak ikut kuliah reguler, tapi gua ikutnya project-project yang ini aja. Kira-kira tuh yang di konferensi berapa SKS sih? Gua dapet 21 SKS gua 21. konser. Lumayan juga ya? Iya, lumayan. Terus dari WMK itu apa sih singkatan WMK tuh? Wirausaha Merdeka. Oh, Isar Merdeka. Lu tuh dapat apa sih dari sana kira-kira? Selain project-project yang bikin pusing tuh. Sejauh ini gue dapat relasi dari berbagai fakultas sih, cuman nggak semua juga. Nah, terus gue dapat dapat ilmu-ilmu yang unpredictable banget buat hidup gue gitu. Jadi kayak gue tuh dulu nggak pernah kepikiran gue bakal ngambil bisnis dalam hidup gue tuh, kayak nggak mungkin banget, ekonomi juga apalagi. Nah ternyata ekonomi dan bisnis tuh ada perbedaan signifikan gitu. Jadi kayak gue masuk bisnis masih bisa ternyata nih, gue masih ngerti, masih paham meskipun sedikit-sedikit gue bingung. Nah kemarin juga fun fact-nya di WMK itu ada mata kuliah design thinking. Nah design thinking itu kan udah pernah diajarin di semester 2. Gua kemarin itu di WMK itu belajar design thinking itu lebih dalam lagi implementasinya. Jadi di sana kita dikasih kanvas, terus kita disuruh nganalisis user gimana sih biar kita produk kita baik melalui pendekatan design thinking gitu. Oke, berarti seru juga ya sebenarnya tuh WMK ya. Seru. Boleh dong di-spill nih. Lu cara daftarnya gimana sih dulu tuh? Apa tiba-tiba atau disuruh atau gimana gitu? Tiba-tiba ada. Jujur gue iseng doang gitu. Iseng aja. Iya, seiseng-isengnya. Jadi kayak tiba-tiba Bu Evi itu bilang, Ican kalau gak salah temen gue, dia nanya-nanya ke grup angkatan, ini siapa lagi nih yang mau? Bu Evi udah nanyain. Gue iseng dong ngechat Ican, ini emang gimana, terus akhirnya dengan santainya gue daftar udah keterima. Gitu. Langsung keterima gitu ya? Iya langsung. Fast track ya dilihat-lihat. Oke nih dari WMK lanjut nih. Sekarang itu kan tadi yang akademik kan? Iya. Yang non akademiknya gimana nih? Lu lagi sibuk apa aja sih? Banyak. Coba dong ceritain dong. Gue lagi jadi kadif di salah satu mega proker Himaka, yaitu Dies Natalis jurusan kita sendiri. Sebagai kadif event. Terus gue jadi konseptor Epicentrum, yaitu perlombaan festival komunikasi yang ada di Vkom. Terus gue ikut BEM, Departemen Profesi dan Keilmuan. Gue ikut Hima juga yang tadi Orseni. Terus gue juga lagi jadi PSDM, yaitu kayak MSDM-nya Himaka tapi di UKM Wartakema Unpad. Terus gue juga kemarin karena gue sebagai departemen profil dan ada proker baru di sana, gue diwajibkan ikut salah satu jadi panitia di Vkom Career Festival, dan gue milih jadi external relation-nya. Wadaw, keren banget sih. Tepuk tangan dulu gak sih? Oh ya satu lagi, gue lagi? minggu depan nih gue lagi jadi LO ini Amik tuh apa? ASEAN Media and Information Communication Communication Center. Jadi kayak bukan konferensi kayak ya mungkin ada konferensi tapi konferensinya dari anggota negara dari KAA gitu. Waktu itu lu beneran sesibuk itu ya, sampai nggak kelihatan nih gue liat di Ilpus. Iya, kan gue nggak ikut kelas reguler. Iya sih, emang nggak ikut kelas, jadi saking sibuknya sama nggak ikut kelas yang reguler, jadi benar-benar nggak kelihatan gitu. Iya. Oke nih, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi This or That nih. Udah siap belum? Ditanya. Iya bang. Oke nih yang pertama nih, lu tuh tim yang bubur diaduk atau bubur yang nggak diaduk? Diaduk. Kenapa? Karena biar rata aja rasanya. Iya. Kalau nggak diaduk tuh
si bubur putihnya tuh tawar banget gitu loh. Tapi jujur gue gak suka banget sama bubur diaduk anjrit. Gue tergantung, kalau makanannya kayak bibimbap tuh yang diaduk-aduk gue gak suka banget itu. Lah itu kan emang cara makannya diaduk gak sih? Tapi gue gak suka, jelek banget jadinya. Oke. Lanjut nih. Lu lebih pilih buah-buahan atau sayur-sayuran? Buah. Kenapa? Karena buah ada manisnya, kalau sayur tuh harus dimasak dulu. Kalau buah kan langsung praktis, langsung dimakan, cuci doang. Kalau sayur dimasak dulu, kalau tawar ya harus ditambahin bumbu. Tapi sayur kan bikin sehat. Ya bukan berarti gue nggak suka, gue tetap suka. Oke. Kan tadi kan juga hobinya kan masak kan, berarti masaknya hobinya tuh ke sayur. Iya, Tapi kalau buat yang ini di sorted tuh lebih pilih buah-buahan. iya itu buat ngemilnya lah Oke. ibaratnya. Nah nih lanjut. Lu lebih prefer cowok pinter atau cowok ganteng? Pinter lah. Yakin? Yakin. Enggak ini nih. Enggak belok nih liatnya. Enggak, ganteng nomor 2-nya lah. Masa? Iyalah. Oke, bener nih cowok pinter nih. Iya. Masa? Enggak percaya ah Bener. sama Ersa? Anjir, ya seberajim. Oke. Lanjut nih. Nah, ini terkait ini kayaknya nih nasi Padang sih. Boleh sih selain nasi Padang. Lu makan pakai sendok apa pakai tangan? Tangan. Kenapa? Kan bisa pakai sendok. Kan ada nih teknologi sendok. Lo tau gak sih kalau lagi makan nasi Padang terus bumbunya kan kemana-mana tuh. Terus ayam, bayangin aja lu ayam dipakein garpu sama sendok ribet. Iya sih, tapi itu tuh udah ada teknologi gitu loh. Gue pakai sendok tapi gue ngambil ayamnya juga kan sama aja. Iya. Oke deh, boleh deh. Itu kan juga tergantung lo ya. Berarti lo pilih pakai tangan. Iya. Oke nih yang terakhir nih. Lo lebih suka makanan yang kering atau makanan berkuah? Makanan berkuah. Bukan Contohnya? berkuah sih, kayak lebih ke rebusan gitu. Contohnya apa? Dimsum. Dimsum tidak berkuah gak sih? Iya tapi maksud gue yang gue tangkap nih kering tuh digoreng. Oh, gitu. iya sih. Mungkin ya digoreng berkuah kayak misalnya bakso. Lu tahu coto Makassar kan? Tahu. Itu kayaknya enak gak sih? Lu tahu gak? Apa? Bedanya coto sama soto apa? Beda C-nya doang. Enggak. Apa? Kalau soto dari sapi, kalau coto dari capi. boleh. Oke nih, sebagai penutup nih, boleh gak sih lo saranin makanan atau minuman recommended di Jatinangor? The one and only is the dimsum Kaibuan. Di mana sih itu? Di depan Dunkin, seberangnya. Baru tahu gue. Iya itu dimsum terenak. Sama wonton Mbak Vivi yang ada di Oh, Dau. Dau itu. Itu enak banget. Sering lewat sih itu. Iya. Oke deh, sekian nih sesi podcast bersama teman saya Ersa. Mungkin Ersa ada apa kalimat gitu buat penutup nih, closing statement. Oke, ini untuk siapa nih? Jadi untuk teman-teman semua atau Buat gimana? teman-teman, masa buat aku ya. Oke, buat semuanya, kalau kalian diminta untuk mengamanahi sebagai kadif atau staff, please pikir-pikir lagi, jangan sampai kebanyakan karena itu bisa bikin fisik lo tuh sakit gitu loh. Lo gak sadar kalau misalnya di masa-masa itu tuh bakal ada mental lo, dimana mental lo tuh lagi bakal down banget karena kecapean sana sini gitu sih. Jadi demot gitu loh. Iya. Oke. Cukup sekian podcast kali ini. Tepuk tangan dulu gak sih? Dadah, see you di podcast berikutnya. Terima kasih.